Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di ruangan Anda untuk menampilkan satu perbincangan yang insya Allah menarik buat kita semua. Kali ini telah hadir di studio kami yang terhormat, ada dua orang nih caleg kita. Yang pertama Pak Haji Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Partai PKS. Kemudian Pak Haji Deswanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Partai Golkar, Pak Deswanda ya. Oke. Dan kita ada kedatangan juga satu orang tokoh kita di Selungkang ini, yaitu Pak John Dalton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa nih program-program atau apa yang ingin dilakukan oleh para caleg kita supaya kita tercerahkan sebelum kita menentukan pilihan untuk Pileg kita nanti ini tanggal 14 Februari. Baik, mungkin saya kasih kesempatan dulu buat para caleg kita untuk memaparkan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita. Silakan Pak Haji Afdal dulu, silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi dan para pendengar kita ya. Pemirsa, bilang pemirsa juga ya. Pemirsa, ada videonya. Iya, ada videonya. Jadi sangat bersyukur sekali dengan acara kita ini. Terutama yang kita ambil hikmah acara ini adalah kita berusaha mencerdaskan masyarakat kita, pemilih kita, kan mereka bisa memilih dengan rasional dan wajar ya. Rasional Ya. Betul. Karena memang hari ini kita mendengar di lapangan, walaupun dalam kondisi ekonomi makin terpuruk, tapi kesannya politik uang makin menjadi-jadi. Iya, betul. Baiklah, pada kesempatan ini tentunya pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kehadiran kita di sini walaupun kita berencana tapi hak Allah memutuskan bisa apa tidaknya. Dan hak Allah juga nanti yang memutuskan apakah siaran kita bisa kita tayangkan apa tidak. Nah, bagaimana pengalaman kita untuk itu ya. Betul. Nah, kemudian juga tentunya kita juga berkirim sahabat Rasulullah SAW. Allah kirim bagi kita, bagi manusia, bagi alam ini sebagai rahmat. Memandu kita dengan risalah Rabbaniyah yang Allah turunkan, yang menjamin kalau kita mengikuti beliau jaminan keselamatan. Tidak ada dunia akhirat. Tidak ada salahnya. Tidak ada gawanya kalau bahasa Awak tuh. Pasti kalau kita mengikuti beliau Allah menjamin kita akan selamat. Amin. Izinkan ya kami meneruskan apa yang dikatakan Pak Budi tadi. Karena forum ini sepertinya forum dikatakan kampanye enggak kampanye juga, tapi ini di musim kampanye masalahnya. Kebetulan. Iya, kebetulan ya. Jadi berpikir terhadap apa-apa yang mungkin kan kita perbuat. Tentunya ini lahir dari pertama siapa kita, siapa aku, mau apa aku ini, mau apa kita, tentu demikian. Apa yang misi yang kita lakukan, apa tujuan kita. Tujuan yang paling jauh itu tentunya surga. Yep. Itu menjadi visi kita. Itulah tujuan kita. Kemudian tentunya ada, setelah kita breakdown lebih dekat lagi, kematian kita bagaimana, kita harapkan kematian kita husnul khatimah. Amin. Dan kita disuruh beramal, bekerja, berbuat, sehingga perbuatan itu bermanfaat bagi kita. Dan kita teringat juga dengan apa yang hadis Rasulullah katakan, khairukum man anfaqun linnas. Baik, yang terbaik antara kamu adalah paling banyak bermanfaat untuk manusia. Ya.
Maka ini harus didudukkan, terutama untuk saya karena diminta saya bicara itu. Ini harus duduk dulu. Iya. Kemudian terhadap apa yang kita lakukan, kalau saya secara pribadi dari pengalaman yang sudah juga, karena ini sudah mencalon untuk periode keempat nih Pak Budi. Ya, Periode Jadi keempat. sudah 15 tahun, insya Allah. Belum 15 tahun nih. Oh ya, mau Masih habis. kurang, ya. Mau habis. Iya. Jadi Periode keempat. Masya Jadi Allah. memang kita berpikir dan dari kesimpulan memang pembangunan itu memang untuk manusia. Pembangunan harus bertujuan untuk manusia. Maka kalau kita lihat tujuan pembangunan negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka itulah apapun yang kita bangun harus mengarah ke situ. Pembangunan fisik, katakanlah infrastruktur, jalan, jembatan, segala macam. Kalau manusianya rusak, nah ini berbahaya, makin rusaklah manusianya. Maka ini. Dan kondisi hari ini kita melihat ada semacam penurunan dari prinsip-prinsip seperti itu. Ini sesuai juga dengan apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah bahwa akhir zaman itu maka kejadiannya seperti itu ya. Malah manusia itu memandang manusia lain itu sebagai mangsa, bukan sebagai saudara lagi. Dan ini kita lihat akhir-akhir ini hanya sedikit orang yang memahami ini dalam hidupnya. Maka ini yang mendasari kita, dan ini yang membuat saya juga bersemangat untuk mencalonkan lagi. Kalau kata orang kan, sekian kali mencalon-calonnya lay ganti lah lay. Kan itu. Tapi saya merasa yang keberadaan di sana itu masih butuh gitu. Kita banyak hal yang harus kita perbaiki. Banyak hal Baik yang dari perlu segi diperbaiki. manajemen di dewan itu sendiri, tetapi pemerintahan keseharian juga sebelum pensiun ya Pak Datuk kan sering berhadapan apa itu ya. Manajemennya rapat misalnya, diagendakan rapat baru 2,5 jam baru mulai. Betul. Sementara para kepala dinas, orang dari apa sudah datang. Kalau kita hitung kerugian berapa jam? Ya, kalau 10 orang 10 kali setengah jam. Setengah jam. Kadang-kadang sampai 2 jam. Masya Allah. Kemudian rapat. Ini apa yang salah? Manusianya. Manusia yang salah, dan ini harus kita benahi. Menyadari kita itu siapa. Karena Saulunto itu diatur 22 orang itu sebenarnya. Anggota dewan 20 tambah 2 kepala daerah, atau kalau dikatakan 1 kepala daerah boleh juga kalau wakil. Kalau wakil nggak ikut. Wakil nggak ikut ya. Iya. Artinya kita menyadari posisi keberadaan menjabat di jabatan itu adalah posisi kita diberi amanah untuk berbuat untuk Memberi masyarakat manfaat. kita, memberi manfaat. Nah, kita disumpah untuk itu. Disumpah loh. Nah, ini harus kita sadari. Dan kalau untuk ukuran kebutuhan keseharian kita lebih dari cukup lah yang kita dapatkan. Dia apa lagi? Nah, ini tentu minta output kita itu apa lagi? Kalau yang kita nikmati itu sudah lebih dari cukup. Nah, jadi kata kuncinya di sana. Apa yang kita berikan? Jadi kalau secara program memang kita lebih intens sekarang ini. Pertama karena persoalan yang ada di masyarakat, masalah ekonomi dan masalah pendidikan. Mungkin tema kita mungkin agak mengarah ke situ ya, Pak Datuk. Setuju ini ya? Ya, betul. Karena perekonomian dan pendidikan agak kita fokuskan, apalagi Pak Datuk ini yang adik-adik ini di bidang perekonomian, di bidang pendidikan. Nah, kepala dinas keduanya. Kepala dinas pendidikan udah, kepala dinas di Koperindak. Koperindak. Pernah juga di Klop hari ini nih. Klop. Kalau terpilih berdua nih, Masya Allah. Masya Allah. Amin, Allah amin. kabulkan. Jadi mungkin itulah kira-kira dulu, nanti mungkin ada Oke, kita lanjutan kita di dalam lanjutkan di perbincangan nanti. berbincang kita. Terima kasih Pak Budi. Baik, makasih Pak Jablal. Pak Datuk. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Budi, Pak Jabdal, Pak John,
Pak Anton, dan para pemirsa yang berbahagia. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat hadir di sini dalam rangka berbincang-bincang menatap masa depan kita dan juga kota kita. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi bahwa kita adalah calon anggota legislatif tahun 2024, tahun 2029 dari Partai Golkar dengan nomor urut 4. Pak John? Wah, nomor Ya. 4. Nah, 4 ya. 4 ya. Kalau Pak Haji Abdal nomor urut berapa? 2. 2. Oke. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk mencaleg, sementara kita dari segi eksekutif sudah banyak membidangi dari dinas-dinas yang seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Abdal tadi. Nah, saya melihat bahwa kota kita ini memang masih butuh sentuhan dari orang-orang yang peduli terhadap masyarakat. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih boleh dikatakan masih rendah. Kurang. Nah, jadi untuk itu dengan kehadiran kita di Dewan, mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin betul-betul memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah untuk kemajuan masyarakat kita. Dengan apa? Dengan betul-betul ikut serta di dalam menata baik itu dari segi perencanaan maupun dari segi pengawasan pembangunan maupun dari segi membuat aturan-aturan untuk dilaksanakan di kota kita ini. Seperti tadi disinggung oleh Pak Haji Abdal yang sudah 15 tahun Hampir 15 tahun berkecimpung di Dewan, bahwa memang Dewan sekarang perlu perubahan, perlu dirubah, perlu dirombak. Kenapa? Karena memang tidak serius. Yang Pak Haji Abdal sendiri yang menyatakan tadi, kita mendengar kan, satu ya, contoh bahwa kan? rapat molor 2 jam, kemudian di dalam rapat dengar pendapat tidak ikut, loh, itu berapa ruginya daerah membayar rakyat yang orang-orang memilih ini. mereka rugi jadi kan? Iyalah, masyarakat yang diwakilinya rugi, kota rugi, mengeluarkan dana untuk menggaji mereka, tapi tidak ada kontribusinya. Jadi saya ingin melakukan perubahan di Dewan ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, khairun nas amfaun linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi memang betul-betul kita ingin kehadiran kita di Dewan betul-betul hendaknya membawa perubahan di Dewan tersebut. Di dalam pembahasan perencanaan kita harus ikut. Kalau saya melihat kondisi sekarang, tidak banyak yang memberikan kontribusi pikiran di dalam kemajuan kota, baik itu membuat perencanaan pembangunan maupun dalam membuat mungkin perda-perda ataupun legislasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi Pak Haji Abdal bisa update tuh selama ini perbincangan kita di Dewan, apakah selalu hadir semua, misalnya pembahasan anggaran, bagaimana? Apakah memang banyak yang nggak hadir, beberapa aja yang? Jadi kalau boleh saya jawab, betul apa yang dikatakan Pak Datuk tadi. Dia akan mengamati dan dia terlibat dulu di dinas. Dan saya rasa walaupun tidak dipanggil sebagai kepala dinas lagi, di luar dia mengamati. Makanya kita menghargai nih niat beliau. Semoga Allah kabulkan. Amin. Lanjut Pak Datuk. Jadi memang demikian.
bahwa saya semenjak tahun 2003 itu sudah ber apa namanya berinteraksi dengan dewan eksekutif ya. Nah, sehingga dan dewan. saya sangat memahami, sangat mengetahui bagaimana sebagian dari anggota dewan ini memang tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk itu hendaknya memang anggota dewan yang terpilih nanti ya betul-betul melaksanakan fungsinya secara baik. Amin. Itu Amin. Amin. untuk fungsi legislasi, fungsi budgeter dalam menyusun anggaran, perencanaan pembangunan, tidak anggaran saja tapi perencanaan pembangunan kota, arah kemana kota ingin dibawa, karena tidak cukup oleh eksekutif saja, mesti dibahas oleh dewan. Tapi kalau hanya manut saja apa yang disampaikan oleh eksekutif, itu tidak Betul. ada ke balancing apa Tidak ada eksistensi keseimbangan. kita seperti itu. Nah, jadi untuk itu betul-betul hendaknya nanti di dewan itu apapun pembahasan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, menyangkut tema hari ini ekonomi dan pendidikan, kita melihat memang bahwa tingkat perekonomian kita masih rendah, tingkat pengangguran kita masih banyak. Nah, jadi Jadi yang selama ini disebutkan bahwa tingkat kemiskinan kita itu terendah se-Indonesia itu bisa kita lihat kondisi di lapangan. Nah, itu jadi- perlu direvaluasi lagi berarti ya. Pak Belum John tentu bisa betul-betul melihat di sekitar pinggir-pinggir bukit ini nih, Pak Budi, Pak Anton. Nah, apakah memang kita nomor 2 terkecil persentase kemiskinannya di Indonesia? Ini perlu pengkajian lagi, dan sehingga memang, tapi secara kasat mata kita lihat bahwa banyak sekali keluarga-keluarga tidak mampu di sekitar kita. Banyak sekali pengangguran di sekeliling kita. Saya kasih contoh ringan saja. Kenapa banyak yang ikut berpartisipasi mengatur arus lalu lintas iya. di daerah Kelihatan. apa yang putus, Pelosok. hampir Yang putus, putus ya. sejalan gitu kan, yang pengaturan satu arah. Itu 150 tidak orang. kurang dari 100 orang. 150. 150 orang. Itu berarti kan ada tidak ada pekerjaan. betul. Nah, jadi ini perlu kita, ini persoalan besar kita. Nah, kalau menganggur, tidak ada penghasilan, ya tentu ekonominya tidak sehat. Nah, jadi untuk itu perlu kita ciptakan lapangan kerja, kita dorong mereka untuk membuka lapangan kerja, karena memang di kita tidak ada pabrik yang bisa menampung tenaga kerja yang banyak. Nah, kemudian juga jadi pegawai sekarang ini juga tidak begitu banyak. Pengangkatan P3K mungkin terbatas. Jadi walaupun sarjana hendaknya tidak PNS oriented. Nah, hendaknya memang bisa membuka lapangan kerja. Ini utama sekali di dalam ekonomi kalau saya lihat. Jadi untuk Artinya itu arahnya lebih diarahkan ke UMKM berarti UMKM ya. Jadi bisa sektor apa saja yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti bertenun soket. Walaupun sekarang agak lesu, maka harus kita carikan promosi, harus kita bantu mempromosikan dari produksi yang dari masyarakat ini. Nah, kalau tidak kita bantu, ya memang mereka tentu tidak mampu, mereka hanya memproduksi saja. Ya. Nah, maka misalnya alhamdulillah sekarang kan pemerintah kota sudah makai, pemerintah provinsi dulu sudah ada nego, belum. Nah, harus kita tembus itu, bahwa hendaknya juga dipakai oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau dipakai oleh pemerintah provinsi berarti kan membutuhkan banyak
Supply. Kapasitas produksi produksinya. tentu diperlukan tunai. Nah, kemudian juga misalnya lembaga-lembaga tertentu yang mungkin orang kita penentunya, kita masuk ke sana. Itu sebuah promosi pemasaran yang luar biasa. Jadi usaha-usaha itu harus kita dorong, produksi masyarakat itu harus terjual. Nah, kemudian di sini juga selungkang, kubang, luntok, kerupuk misalnya. Kerupuk tuh, Nah, itu kerupuk harus tersedia bahan baku yang memang kita yang memproduksi, tidak didatangkan bahan bakunya. Kalau didatangkan bahan baku jelas mahal. Nah, tentu penjualannya juga tinggi. itu Tapi masalah konkret tuh, Pak Deswanda. kita ya, kalau produksi kita tentu biaya produksi lebih mahal, lebih murah. Nah, jadi untuk itu perlu kita dorong para pengrajin kerupuk ubi ini juga untuk menanam lahan-lahan yang kosong seperti yang disampaikan oleh Pak John beberapa waktu yang lalu. Ya, kita ada ide jadi, untuk itu ya. harus kita olah lahan kita. Kalau tidak ada, misalnya yang punya usaha kerupuk tidak punya lahan, misal dipakai lahan ya, orang lain, dipinjam atau disewa misalnya. Jadi ini merupakan kunci-kunci untuk bisa kita memproduksi, mendorong produksi yang ada di kota kita. Nah, sehingga memang maka yang penganggur tadi juga ikut bekerja di sana, ikut berproduksi di sana, sehingga memang angka pengangguran bisa ditekan. Kemudian usaha-usaha ekonomi yang sudah tumbuh di tengah-tengah masyarakat selama ini menjadi lebih berkembang. Jadi tidak perlu yang usaha-usaha baru gitu. Ini betul-betul usaha yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita dorong. Nah, kalau kan banyak produksi ubi saja juga pertanian, home industry. Betul. Udah itu aja udah banyak berkembang. Kemudian juga yang tenun tadi, seluruh masyarakat ya, kalau selama ini menerima upah, hendaknya kita dorong untuk mereka punya ATBM. Nah, sehingga nilai hasil kerja mereka juga sudah naik, ya. Penghasilan mereka menjadi meningkat. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita kembangkan. Nah, ini butuh sentuhan di dewan, butuh orang-orang yang betul-betul memikirkan masyarakat. Nah, tidak hanya memikirkan dirinya. Ini terus terang saja. Yang selama ini pokir itu aja yang dipikirkan. Yang kurang pokir kami. Nah, itu aja. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita koordinasikan, perlu kita persamakan dengan eksekutif. Nah, kemudian banyak turun ke konstituen, banyak turun ke dapil. Jangan pergi raun. Iya. Ya, ini raun. Setiap minggu raun, tapi apa yang dibawa? Iya, Ini suara rakyat ini. Artinya itu aspirasi yang sudah sampai ke caleg nih ceritanya. Dan Pak Haji Abdal mengakui sendiri tadi kan bahwa memang disiplin dalam rapat, dinas sudah datang, kita belum juga. Mulai undangan jam 9, datang jam 11. Apa yang bisa dikerjakan kalau seperti itu? Berapa kerugiannya? Ya, rapat dengan pendapat karena tidak ada yang akan disampaikan keluar. Boleh tanyakan. Saya melihat sendiri. Bukan melihatnya, tapi merasakan Sendiri. Iya. Ya, jadi dia ya, kita tidak ghibah, kita tidak ghibah, tapi memang begitu, gitu memang begitu kondisinya, dan ini perlu perubahan. Perubahan. Tendennya perubahan. Ya, perubahan di dewan. Tagline-nya. Jadi perubahan di dewan. Baik, Pak Deswanda. Harus kita lakukan perubahan ya, untuk mendorong supaya kegiatan ekonomi masyarakat berkembang, pendidikan dimajukan. Karena kalau ekonomi sudah baik di seluruh lapisan masyarakat, seperti cita-cita kita sebelum acara tadi, bahwa
beasiswa sudah tidak perlu lagi karena memang mereka bisa membiayai untuk biaya sekolah Biaya sekolah. mereka. Nah, kemudian yang sedikit yang mengenai pendidikan ini, hendaknya memang mulai dari rumah tangga. Mulai dari rumah tangga, saya kira agama sudah mengajarkan bahwa perdengarkanlah Al-Quran kepada Iya. anak-anak kita mulai dari kandungan. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Jadi mulai dari kandungan, hidupkanlah kaset-kaset untuk kalau bisa Kalau orang tuanya hendaknya langsung. orang tuanya mengaji. Nah, jadi mengaji malam, mengaji sebelum sholat. Artinya nanti itu akan dijadikan program. Iya, Program masyarakat yang akan diusulkan oleh betul-betul anggota dewan gitu gerakan ya. hendaknya Jadi gerakan di gitu ya. masyarakat. Booming hendaknya ini. Subuh berjamaah ya. Kalau subuh berjamaah saya kira betul-betul akan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Karena di Turki sendiri oleh Erdogan, Presiden Erdogan dengan subuh berjamaah naik kemakmuran mereka. Terjadi karena itu ya. Iya. Walaupun kalau secara hitung-hitungan mungkin nggak nyambung gitu, tapi kenyataannya begitu gitu. Kenyataannya seperti itu. Berkah. Berkah, Nah, berarti jadi berkah. ini perlu dari rumah tangga perlu didorong seperti itu. Ini kita fasilitasi nanti dari dewan supaya memang betul-betul itu berjalan secara maksimal. Nah, kemudian di level SD, SMP yang menjadi kewenangan kita perkuat lembaga pendidikan itu, kita perkuat guru, baik mutu maupun kesejahteraan guru. Ini sangat penting. Nah, kemudian hendaknya di rumah tangga itu ada yang sarjana. Nah, minimal satu sarjana, satu rumah. Ya, Oke, itu satu rumah, satu itu sarjana. mesti Biar ada kita programkan dan programkan ya. kita sediakan beasiswa di